warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Chandra, SPD. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 3 Belinyu, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dengan NIM 42500128832 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 8 Oktober 2025 di kelas 9 dengan tema Indahnya Etika Pergaulan dan Komunikasi Islami. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Allahu Akbar. Tetap semangat? Semangat. Baiklah, sebelum memulai, silakan duduknya dirapikan terlebih dahulu, kemudian bukunya ditutup terlebih dahulu. Sudah siap? Sudah? Coba perhatikan ke bawah, apakah masih ada sampah yang berserakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, silakan kepada Arbi untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir? Tidak. Baik. Tanggal berapa hari ini? 8. Andriansyah, Aprizal, Azumi, alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, silakan anak-anak semuanya berdiri terlebih dahulu, kemudian kepada Ananda Sari Arum diperkenankan untuk maju ke depan. Tanah air, tanah tumpah, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
materi apa yang sudah kalian pelajari pada minggu lalu? Hari apa? Hari akhir. Coba Ibu mau mendengarkan. Siapa? Revan. Apa itu hari akhir? Hari kiamat. Good. Arbi, contoh kiamat Sugro. Tsunami. Tadi tentang hari akhir. Bahwasannya kalau kita ingin masuk surga kita harus beribadah. Kalau mau menjadi orang sukses kamu juga harus belajar. Mau jadi pengusaha kamu harus belajar juga. Ini materi yang akan kita pelajari tadi sudah kita lihat bersama ya tentang etika pergaulan. Jadi ada hubungan, ada keterkaitannya dengan materi minggu lalu. Tujuan pembelajarannya yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, memahami adab-adab utama kepada orang tua. Kemudian ada guru juga. Teman sebaya, lawan jenis, lebih mudah, serta adab dalam menggunakan media sosial. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi contoh-contoh etika pergaulan Islami dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, baru merancang sebuah teks kampanye sederhana tentang adab bermedia sosial. Nah ini tes diagnostiknya. Sudah dibuka bukunya semuanya, buku tulis? Sudah. Apakah kalian sudah tahu mengetahui cara bergaul? Ya, sudah. Contoh-contoh berkata dan sopan. 2. Dapatkah kalian menyebutkan dampak pergaulan bebas? Ya, yaitu bisa masuk neraka. Silakan disimak dengan baik ya. Kemudian perhatikan apa sih isi dari video tersebut. Nah, baik. Sudah menyimak videonya? Ada yang bisa menyimpulkan maksud dari video yang sudah Ibu tayang? Silakan yang mau menyimpulkan boleh. Silakan Revan Ziagi.
bahwasanya etika itu sangat penting untuk kehidupan manusia. Bagus. Ada lagi? Ya, boleh berdiri. Harus mempunyai adab yang baik. Setuju semuanya? Setuju? Setuju. Ini adalah potongan video yang viral di media sosial berkaitan dengan ketidakselarasan etika atau yang melanggar etika terhadap guru, orang tua, media sosial, kemudian sesama teman sebaya, dan lain sebagainya. Pernah menonton video potongan ini? Pernah. Nah, jadikan video ini bukan sebagai contoh ya, tetapi sebagai niat dalam diri kita untuk mengubah etika kita ketika kita berbicara, bertemu, atau bahkan bergaul dengan orang. Paham semuanya? Baik, kalau sudah paham tadi sesuai dengan materi kita hari ini, etika pergaulan dan komunikasi Islami. Nah, sekarang silakan kita mulai membentuk kelompok. Kelompoknya kemarin sudah dibagikan masing-masing ya. Ada berapa kelompok jumlahnya? 3. Baik. Coba Ibu sebutkan lagi namanya. Kelompok 1 itu ada M. Rizky, Vino, Ferry, Revi, Zumiati, Fitri, dan Sera. Ada semua lengkap? Lengkap. Kelompok 2, yang mana kelompok 2? Baik. Ada Revan Ziagi, Alwi, Andriansyah, Luki, Nira, Azumi, Wulan. Aman? Lengkap. Baik. Kelompok 3. Aprizal, MRB, M. Rozan, Ruli, Sari, Prabu, dan Syafa. Lengkap? Lengkap. Baik. Kalau sudah lengkap dan posisinya sudah duduk sesuai kelompok, perhatikan materi yang akan kamu buat menjadi sebuah teks kampanye yang ada kaitannya dengan etika pergaulan dan komunikasi Islami. Masing-masing kelompok, silakan kelompok 1 materinya adab kepada orang tua dan guru. Kemudian kelompok 2, adab kepada teman sebaya dan yang lebih muda. Kemudian kelompok 3, adab kepada lawan jenis dan adab menggunakan media sosial. Silakan berdiskusi, waktu kalian 20 menit untuk berdiskusi. Direncanakan dulu di kertas selembar, baru nanti disalin ke Canva. Paham? Paham. Materinya tadi sudah Ibu sebutkan ya. Kelompok 1 materinya tentang good. Kelompok 2? Baik. Kelompok 3? Istimewa. Baik, silakan dikerjakan.
Baik, kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kampanye kelompok kami. Etika pergaulan dengan yang lebih mudah. Pengertian. Pergaulan dengan yang lebih mudah adalah interaksi sosial yang dilakukan dengan tulus, dengan menyayangi, membimbing, memberikan teladan yang baik, dan menghargai mereka untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan sehat, sesuai dengan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat dan ajaran agama. Aspek penting dalam pergaulan dengan yang lebih mudah, menyayangi dan menghadapi tunjukkan kasih sayang yang tulus dan rasa hormat kepada orang yang lebih muda. Karena ini adalah bagian dari etika bergaul yang lebih baik. Yang kedua, etika pergaulan dengan yang lebih mudah. Yang pertama, bersikap penuh kasih sayang. Kedua, memberikan keteladanan pada mereka. Ketiga, berkata dengan santun dan tidak berkata kasar. Keempat, tidak melakukan perlindungan. Kelima, memanggil dengan panggilan yang sopan. Keenam, tidak menghina, meremehkan, dan menyakiti mereka. Ketujuh, tidak menyuruh yang kurang wajar padanya. Kedelapan, memberikan nasihat dengan ramah. Kesembilan, menolongnya jika dibutuhkan. Kesepuluh, dan yang terakhir, bersabar menghadapinya. Contoh pergaulan positif. Contoh etika pergaulan positif dengan yang lebih mudah meliputi sikap menyayangi dan membimbing mereka ke arah kebaikan, memberikan teladan yang baik, menghargai pendapat dan pencapaian mereka, serta menolong dan bersikap jujur serta adil dalam segala hal. Kesimpulan dari materi hari ini, kesimpulan dari etika pergaulan dengan yang lebih mudah adalah kita harus bersikap sopan, ramah, dan memberi teladan yang baik kepada yang lebih muda. Selain itu, kita perlu menghargai mereka, tidak merendahkan, serta membimbing dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab, agar tercipta hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh Mira. Etika pergaulan dengan teman sebaya. Pengertian. Etika pergaulan dengan teman sebaya adalah cara berinteraksi yang baik dan sopan agar hubungan tetap harmonis. Kita harus saling menghargai, jujur, tidak membeda-bedakan teman, dan tidak berkata kasar. Dengan menerapkan etika yang baik, persahabatan menjadi lebih akrab dan damai. Hal yang perlu diperhatikan pergaul dengan teman dengan akhlak Islam. 1. Mengucapkan salam apabila bertemu. 2. Bertegur, sapa, dan menunjukkan wajah bersahabat. 3. Saling mengingatkan dalam kebaikan. 4. Saling memahami kelebihan dan kekurangan. 5. Saling menjaga dan memberi nasihat. 6. Saling menghormati dan menghargai hak teman. 7. Menjaga keharmonian hubungan pertemanan. Contoh pergaulan positif. 1. Belajar dan berkelompok. 2. Kegiatan sosial dan keragaman. 3. Saling mendukung dan membantu. 4. Menjaga hubungan baik. 5. Menghargai perbedaan. 6. Menjaga empati dan kejujuran. Contoh pergaulan negatif. 1. Bullying. 2. Vandalisme. 3. Tawuran dan perkelahian. 4. Gaya hidup hedonisme. 5. Melarang aturan sekolah. 6. Pergaulan bebas dan seks bebas. Kesimpulan, dengan menerapkan etika pergaulan yang baik, hubungan dengan teman sebaya akan menjadi lebih akrab, damai, dan saling mendukung satu sama lain. Sekian presentasi dari kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya ingin bertanya,
Bagaimana cara mencari pergaulan yang positif? Baik. Saya jawab ya oleh nama Arbi Pratama. Yaitu kita harus selalu bermain dengan kawan-kawan yang baik, dengan teman-teman positif dan tidak selalu berpikir negatif. Baik. Ada lagi kah kelompok yang ingin bertanya? Kenapa kepada orang yang lebih muda juga harus memiliki adab dan etika? Saya akan menjawab pertanyaan dari Sarah Oktaviani. Karena sesama manusia kita harus saling menghargai dan menghormati baik yang lebih muda maupun yang lebih tua. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab terhadap guru. Hormati guru, hargai ilmu. Guru adalah sumber ilmu yang tak ternilai. Mari kita hormati mereka dengan cara menghargai ilmu yang mereka ajarkan dan menjadikan sebagai bekal hidup kita. Guru adalah pembimbing jalan ilmuku. Guru adalah pembimbing yang membantu kita menemukan jalan ilmu. Mari kita hormati mereka dengan cara yang baik dan jadikan ilmu yang mereka ajarkan sebagai bekal hidup kita. Adab terhadap guru adalah kunci kesuksesan. Menghormati guru adalah adab yang mulia. Mari kita tunjukkan adab kita dengan cara menghormati, mendengarkan, dan menghargai mereka. Hormati guru, raih ilmu dengan baik. Guru adalah sumber ilmu dan kebijaksanaan. Hormati mereka dengan cara mendengarkan, memperhatikan, dan menghargai jerih payah mereka. Adab terhadap orang tua. Orang tua adalah sumber kasih sayang dan kebijaksanaan. Hormati mereka dengan cara mendengarkan, membantu, dan mendoakan mereka. Menghormati orang tua adalah kewajiban kita. Mari kita tunjukkan adab kita dengan cara berbicara yang sopan, membantu mereka, dan mendoakan mereka. Jadikan setiap kata dan perbuatanmu sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan kepada orang tua. Mereka telah memberikanmu kehidupan, didiklah mereka dengan rasa syukur dan cinta. Berbakti kepada orang tua adalah cara terbaik untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mari kita berbakti kepada mereka dengan cara menghormati, membantu, dan mendoakan mereka. Perhatikan. Orang tua adalah harta yang berharga. Sayangilah mereka selagi masih ada. Hormati mereka dengan cara yang baik dan jangan pernah menyakiti hati mereka. Baik, ada lagi? Tidak. Sudah. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Berbicara dengan baik kepada orang tua. Baik, ada lagi? Baiklah, saya akan menjawabkan pertanyaan dari Lucky Aryansa. Cara berkata baik kepada orang tua yaitu dengan cara sopan santun, lemah lembut. Sebutkan hal-hal yang menunjukkan seseorang itu mempunyai adab yang baik terhadap guru. Saya dan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Aprizal. Dari pertanyaan Aprizal, jawabannya adalah 5S. Sopan, santun, salam, sapa, senyum. Kelompok terakhir, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Larangan dan batasan penggunaan medsos. Larangan dan batasan. Penyebaran informasi palsu, dilarang membuat atau menyebarkan hoaks, fitnah, ghibah, dan adu domba. Konten tidak pantas, hindari menyebarkan konten pribadi yang tidak pantas atau mempertontonkan aurat. Perhatikan. Ujaran kebencian dan perundungan dalam kurung bullying. Dilarang membuat ujaran kebencian atau melakukan perundungan daring. Membela kebenaran yang salah. Tidak boleh menipu publik atau membenarkan hal yang salah. Adab yang harus diperhatikan. Adab menggunakan media sosial meliputi berkomunikasi secara santun dan sopan, menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat atau tabayun, menjaga privasi diri dan orang lain, menghindari konten negatif seperti sara dan ujaran kebencian, serta memiliki keseimbangan antara kehidupan daring dan luring. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arbi. Adab terhadap lawan jenis.
Pengertian adab terhadap lawan jenis, terutama menurut ajaran Islam, meliputi menjaga pandangan, tidak berkhawat, berduaan, berbusana sopan dan menutup aurat, menjaga interaksi komunikasi agar tidak melembutkan suara atau berkata yang tidak pantas, menghindari sentuhan fisik, serta menjaga diri dari perilaku yang tidak pantas. Contoh 1, menghindari berduaan dengan lawan jenis. Hal ini dilakukan untuk mencegah fitnah dan menjaga diri dari perbuatan yang tidak diinginkan. Contoh 2, tak bersentuhan fisik. Sentuhan fisik yang tidak perlu dapat menimbulkan syahwat dan membuka peluang terjadinya perbuatan zina. Contoh ketiga, menjaga pandangan. Pandangan yang tidak terkontrol dapat menimbulkan pikiran negatif dan membangkitkan nafsu. Contoh keempat, hindari tempat-tempat yang sepi. Tempat sepi berpotensi menjadi tempat terjadinya perbuatan maksiat. Contoh kelima, menjaga batas intensitas komunikasi. Komunikasi yang terlalu intens dapat menimbulkan ketergantungan emosional dan membuka peluang terjadinya hubungan yang tidak sehat. Contoh keenam, meminta izin kepada orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan arahan yang baik. Teman-teman yang ingin bertanya, Bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik? Saya akan menjawab pertanyaan dari Azumi, kelompok 2. Cara menggunakan media sosial dengan baik adalah tidak mencari hal-hal negatif tidak mudah percaya dengan sebuah berita yang belum pasti kebenarannya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana jika ketika sudah memiliki adab dan etika kepada lawan jenis, tapi lawan jenis tidak memiliki adab dan etika kepada kita, bagaimana cara menghadapinya? Saya akan menjawab pertanyaan dari M. Rizky, kelompok 1. Caranya adalah dengan cara menasehatinya agar ikut serta dalam menjaga etika dan perbuatan ketika berhadapan dengan lawan jenis. Baik. Gimana? Rizky jelas dengan jawabannya? Jelas. Baik. saya akhiri presentasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri. Silakan. LKPD ini dikerjakan per kelompok. LKPD-nya sudah selesai juga. Sekarang kita menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang bisa mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini yaitu bahwasanya adab dan etika itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena etika itu sangat penting untuk sebagai caranya kita menghargai dan menghormati sesama orang lain. Baik, terima kasih. Kesimpulan yang sangat luar biasa. Kesimpulan secara keseluruhan hari ini adalah betul. Tadi apa yang dikatakan oleh teman kamu, bahwasannya adab itu sangat penting. Karena dimanapun kita berada, kita harus beradab. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, perhatikan untuk silakan ini cukup dijawab. Sikap atau adab baru apa yang paling ingin kamu praktikkan setelah mempelajari bab ini? Perbaiki setelah ini adab kamu terhadap siapa? Adab kepada orang tua. Jangan lupa pertemuan selanjutnya kita ketemu lagi di materi kurban. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.